warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi secara daring pada perkuliahan Sistem Informasi Manajemen pada siang hari ini ya, untuk pertemuan yang kedua. Yang akan saya bahas adalah teori manajemen dan organisasi. Pada pertemuan sebelumnya kemarin saya sudah menjelaskan tentang pengantar sistem informasi manajemen. Nah, teori manajemen dan organisasi ini tujuan pembahasan adalah harapannya adalah setelah mengikuti perkuliahan ini, teman-teman mahasiswa dapat memahami dan dapat menilai bagaimana teori memudahkan kita untuk mempelajari dan mempraktekkan bisnis. Yang kedua, teman-teman bisa mengetahui bahwa teori manajemen itu mencakup semua aktivitas manajerial dan bahwa teori organisasi adalah bagian yang berkenaan dengan alokasi semua sumber yang ada di perusahaan, bukan hanya SDM atau people. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah mahasiswa bisa mengetahui arti teori sistem secara umum, mengapa sistem itu dikembangkan, didesain, dirancang, dan diimplementasikan di sebuah organisasi, dan bagaimana sistem diterapkan ke berbagai disiplin ilmu termasuk bisnis. Yang terakhir adalah mahasiswa dapat menerapkan teori sistem kepada organisasi bisnis. Jadi sebelum kita lebih jauh, kita perlu mengetahui dulu manajemen itu apa. Manajemen itu merupakan proses atau kegiatan yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau manajer ya di dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Dari prinsip-prinsip administrasi klasik yang ada di beberapa buku manajemen ya terdahulu, nanti kalian bisa baca dari beberapa sumber buku yang ada di perpustakaan atau e-book ya, atau materi terkait sistem informasi manajemen, buku e-booknya. Itu adalah kegiatan manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer yang mencakup di dalam kalau mau supaya lebih mudah mengingat, dalam akronim POSCROP. Apa saja itu POSCROP? P-nya adalah planning, O-nya adalah organizing, kemudian staffing, directing, coordinating atau controlling, serta budgeting. Nah, atau bisa juga diringkas, jadi kegiatan manajemen itu tercakup dalam 3 kegiatan utama, antara lain perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian atau controlling. Di dalam perencanaan, jadi kalau dalam sebuah organisasi, apakah itu organisasinya skala size-nya masih kecil ya, atau mikro, atau sudah menengah atau besar ya, di dalam planning atau perencanaan, manajer itu mendefinisikan tujuan organisasi. Jadi organisasi ini mempunyai tujuan apa? Kalau perusahaan itu punya tujuan apa? Bisa dilihat dari visi misi perusahaan itu. Tujuan organisasi itu digunakan untuk menentukan arah tindakan yang harus dilakukan ya oleh organisasi tersebut, serta untuk menentukan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan supaya perusahaan atau organisasi itu bisa mencapai tujuan organisasinya atau bisa memperoleh visi misinya baik dalam jangka pendek atau jangka panjang. Itu terkait perencanaan. Sedangkan dalam pengorganisasian, organizing, manager itu mengatur atau menata kegiatan-kegiatan operasional ya, yang terkait dengan operasional transaksi harian perusahaan supaya atau organisasi supaya sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Antara lain misalnya dengan mengadakan pembagian kerja. Jadi di sebuah organisasi, kalau nanti ketika kamu magang gitu ya, atau yang kelas sore, bagi yang kelas sore, pasti yang sudah bekerja juga tahu terkaitnya ada layer di atau tingkatan departemen atau divisi di sebuah unit kerja ya. Jadi
Contohnya tadi pengorganisasian itu adalah mengadakan pembagian kerja, kemudian penetapan struktur kewenangan dan rantai komando ya untuk mempermudah instruksi apa saja dari level middle manager ke level low middle management atau ke level transaksi yang bertugas mengurusi transaksi operasional harian, serta penempatan pegawai dalam satuan-satuan organisasi dan sebagainya. Nah, sedangkan pada saat pada pengendalian manajer itu dilakukan dengan mengadakan evaluasi apakah prestasi yang dicapai oleh organisasi itu sudah sesuai dengan standar baku yang ditetapkan. Sehingga manajemen, dari kesimpulan tadi, manajemen itu bertujuan untuk memastikan kita atau memastikan SDM gitu ya, atau pegawai di sebuah organisasi perusahaan dapat bertindak agar tujuan organisasinya bisa terwujud. Goalnya perusahaan atau organisasi itu apa, itu bisa dilihat dari visi misi itu nanti di breakdown jadi strategi bisnis. Nah, tujuan paling umum sebuah organisasi itu adalah tentunya mendapatkan keuntungan atau laba, ya kan? Maka dari itu diperlukan sebuah sistem manajemen yang terorganisir, yang terstruktur supaya sebuah organisasi itu dapat memperoleh keuntungan atas hasil usahanya, ya. Itu yang perlu digarisbawahi. Sehingga kalau dilihat dari definisi itu, maka tujuan manajemen itu apa? Ada 6 ya, ada 6 tujuan umum dari manajemen. Yang pertama yaitu memaksimalkan resource yang ada, memaksimalkan sumber daya yang ada di sebuah organisasi tersebut. Yang kedua, memastikan pertumbuhan dan perkembangan usaha. Sebuah usaha atau bisnis ya, baik tadi saya bilang apakah itu skala organisasi, badan usaha, UMKM, usaha mikro kecil dan menengah, pasti ingin memastikan apakah bisnisnya itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan usaha gitu ya. Kemudian tujuan yang ketiga adalah memastikan kualitas barang dan jasa yang dijual oleh organisasi atau perusahaan. Kemudian memastikan ketersediaan barang, jasa, dan SDM demi berlangsungnya kegiatan usaha. Lalu memastikan terciptanya lingkungan kerja yang sehat dan disiplin. Kenapa? Karena budaya, karakteristik sebuah organisasi itu tidak sama dengan organisasi yang satu dengan yang lainnya. Meskipun misalnya skup bisnisnya sama, tetapi budaya di setiap perusahaan atau organisasi tidak mungkin sama ya, karena unik biasanya. Nah, kemudian mengurangi kemungkinan risiko yang akan mempengaruhi pertumbuhan usaha. Itu tujuan manajemen. Lalu manajemen organisasi, bagaimana cara kita melakukan itu tadi ya, postgrad, planning, organizing, kemudian staffing, directing, controlling atau coordinating, dan budgeting pada sebuah organisasi. Jadi berdasarkan menurut George R. Terry ya, dalam bukunya, manajemen organisasi itu adalah aktivitas atau kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau actuating, dan pengawasan, di mana semua aktivitas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi tadi ya, yang sudah disebutkan di atas tadi. Nah, teori serupa juga dikemukakan oleh Henry Fayol ya. Jadi Henry Fayol juga mengatakan demikian. Kemudian sedangkan menurut Luther M. Gulick, pengertian manajemen organisasi itu adalah segala hal yang berhubungan dengan perencanaan, mengorganisir,
pelengkapan tenaga kerja atau staffing, mengarahkan, menyelaraskan, ya, kemudian reporting, melaporkan dan menyusun anggaran, budgeting. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen organisasi itu diartikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisiran, penggerakan, dan pengontrolan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi supaya tujuan atau visi misi organisasi tersebut dapat tercapai goalnya. Maka key faktornya, kunci utama dalam manajemen organisasi itu apa? Kunci utamanya yaitu ada pada seorang manajernya. Ya, jadi manajer itu harus mampu menggerakkan fungsi manajemen dengan baik. Yang kedua, manajer mampu memilih sumber daya manusia atau SDM yang tepat sesuai dengan kondisi organisasi atau perusahaan. Yang terakhir, manajer harus mampu mengelola sumber daya manusia. Nah, kita bahas contohnya misalnya layanan di bidang pendidikan seperti misalnya Universitas Muhammadiyah Gresik, itu kan ada struktur organisasi, ya, tingkatan dari mulai rektor, wakil rektor 1, 2, dan 3, kemudian ada rektorat di situ, ya. Nah, di bawahnya ada beberapa kabiro, misalnya kalau kabiro PMB, ada di bawahnya lagi ada kabak PMB, kemudian ada kabiro keuangan, di bawahnya ada kalau WR1 dia membawai administrasi akademik, ya, maka WR1 di bawah WR1 itu adalah kabiro, kepala biro administrasi akademik atau BAA. Kemudian di bawahnya kabiro BAA ada kepala bagian administrasi akademik yang bertugas mengurusi terkait ya akademik, SKPI, ijazah dan lain sebagainya terkait akademik. Kemudian tadi di bawah rektor ada WR2. Di bawah WR2 dia membawai siapa saja? Dia membawai divisi atau unit bagian keuangan, ya, kabiro keuangan, kemudian kabiro SDM terkait kepegawaian, ada kabaknya kepegawaian, kabak SDM, ada kabiro SDM. Kemudian selain keuangan, kabiro keuangan, kabiro SDM, ada kabiro bagian administrasi umum yang menangani bagian terkait infrastruktur, fasilitas, dan lain sebagainya yang ada di Universitas Muhammadiyah Gresik. Lalu ada WR3. WR3 itu di bawahnya adalah kabiro kemahasiswaan, ya, terkait tentang misalnya ada beasiswa, kemudian PKM dan lain sebagainya, itu di bawah WR3, di bawah kabiro kemahasiswaan, dan ada kabiro penerimaan mahasiswa baru. Nah, dari struktur organisasi ini kita lihat dulu visi misinya UMG itu apa. Lalu di breakdown menjadi dari visi dan misi. Kalau visi itu kan tujuan yang ingin dicapai di jangka pendek. Kalau misi itu tujuan yang ingin dicapai di jangka panjang 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang. Sehingga kemarin rektor kita yang kemarin tuh, ya, Prof. Budi, dia sudah memproyeksikan sampai tahun 2030 UMG itu nanti seperti apa, dalam arti jumlah mahasiswanya yang harus diterima itu berapa ribu, kemudian ada gedung apa saja prodinya. Beliau sampai memproyeksikan seperti itu. Itu adalah satu tujuan, ya, yang ditulis dalam visi misi perusahaan, misalnya bahwa lulusan dari Universitas Muhammadiyah Gresik salah satunya mempunyai skill entrepreneurship, gitu ya, sesuai dengan prodi bidangnya masing-masing. Kalau misalnya informatika, maka misalnya mengembangkan entrepreneurship di bidang digital. Kalau industri seperti apa dan lain sebagainya. Nah, dari situ maka untuk mencapai tujuan itu diperlukan langkah-langkah atau strategi bisnis atau strategi yang harus dicapai supaya bisa memenuhi tujuan tersebut, gitu kan. Masing-masing biro, masing-masing kepala bagian, kemudian turun lagi misalnya prodi itu ada kaprodi, kemudian di prodi ada laboratorium kaleb, bagaimana bisa mencetak lulusan yang seperti itu. Nah, itu
Contoh kecil di organisasi di bidang layanan akademik pendidikan. Berbeda lagi ketika kita berbicara organisasi itu di bidang bisnis, misalnya manufaktur dan lain sebagainya. Ya, dari situ kalau kita lihat definisi tadi, maka tujuannya dalam pengelolaan atau manajemen organisasi itu tidak lepas dari tadi pengorganisasian, ya, bagaimana mengorganisasi terkait SDM, terkait infrastruktur dan lain sebagainya. Kemudian adanya perencanaan tadi, perencanaan untuk jangka pendek, jangka panjang seperti apa ada di proyeksi tadi. Kemudian kalau di perusahaan berarti misalnya terkait perencanaan, misalnya perusahaannya bergerak di bidang manufaktur atau pupuk gitu ya. Jadi perencanaan masing-masing departemen di situ. Kemarin saya bilang bahwa organisasi itu disimbolkan dengan bentuk piramid segitiga yang terdiri dari 3 layer. Ada top level management, ya, biasanya ada jajaran direktur dan direksi perusahaan. Kemudian level di bawahnya adalah middle level management, bagian manajerial perusahaan. Ada beberapa manajer produksi, manajer SDM misalnya, manajer gudang, manajer pemasaran dan lain sebagainya. Lalu di bawah lagi ada lalu level management. Itu adalah tingkatan yang paling bawah, di mana berisi dari bagian-bagian atau unit yang mengurusi transaksi operasional harian di sebuah organisasi atau perusahaan. Maka di situ biasanya ada unit atau departemen apa saja, ada bagian marketing, ada bagian finance, ada bagian produksi, ada bagian SDM, kepegawaian gitu yang bertugas mengurusi operasional transaksi bisnis harian sebuah perusahaan. Lalu di bawahnya lagi level yang paling rendah, kalau di breakdown lagi, ada yang umumnya ada dibagi menjadi 3 piramid itu, ada yang dibagi menjadi 4. Yang paling bawah itu biasanya adalah operator atau admin gitu ya. Nah, masing-masing untuk mengelola itu semua tadi, maka perlu tadi ya, semakin sebuah organisasi manakala semakin besar size ukurannya, manakala dia ingin ekspansi memperluas bisnisnya, maka dia butuh yang namanya otomatisasi, dia butuh yang namanya controlling gitu ya, dia butuh monitoring. Nah, maka dari situ butuhlah yang namanya sistem, bagaimana sistem itu dijalankan oleh user untuk melakukan terkait perencanaan, terkait kemudian controlling, monitoring dan lain sebagainya. Nah, sistem informasi, maka sistem informasi tadi mengolah data ya dari level yang paling bawah, misalnya dari level admin, operator, produksi dan lain sebagainya. Data-data mentah itu kemudian diproses ke dalam sistem, luarannya, outputnya menjadi sebuah informasi, di mana informasi dari level yang terbawah nanti dibutuhkan oleh level di atasnya. Maka katakanlah kalau bagian produksi atau bagian tadi saya bilang kalau di Unmu misalnya tadi adalah bagian SDM gitu ya, yang terbawa karena dia berada di transaksi operasional harian, mengurusi kepegawaian, penggajian dan lain sebagainya. Data-data dalam bentuk numerik datanya, jadi ada jumlah pegawainya berapa, kemudian misalnya pegawai ini si A, si B, si C ini bagaimana jam bekerjanya, kemudian apakah ada misalnya kalau di perusahaan ada overtime gitu ya, kalau di kampus akademik tidak ada ya. Nah, selama misalnya 1 minggu, 1 bulan, hadirnya berapa, yang tidak hadir berapa, lemburnya berapa, misalnya kayak gitu. Data itu lalu diolah oleh sistem, sehingga sistem bisa memberikan informasi, oh si A dalam 1 bulan ini dia hadirnya berapa kali, yang tidak hadir berapa. Itu jadi sebuah informasi yang diperlukan oleh manajernya, satu tingkat di atasnya, middle level management kalau di organisasi. Kalau di sini maka dari BSDM itu sebagai laporan misalnya ke WR2. WR2 nanti dilaporkan lagi reportingnya ke rektor, misalnya kayak gitu. Nah, kalau di perusahaan juga sama kayak gitu. Misalnya bagian produksi dapat
data atau informasi dari misalnya bagian gudang bahwa stok di gudangnya tinggal sekian, ya maka dia harus memproduksi berapa. Data-data itu dari bagian pemasaran juga kayak gitu. Nah, itu yang akhirnya jadi sebuah informasi yang diperlukan. Nah, sistem informasi jadi dikatakan fungsi yang aplikatif, sistem yang independen berdiri sendiri untuk masing-masing departemen. Jadi kalau tadi saya bilang misalnya di SDM dia butuh sistem informasi kepegawaian, maka di situ datanya ada data pegawai, data jam hari kerjanya pegawai dan lain sebagainya untuk menghitung gaji. Maka ada sistem informasi penggajian, ada sistem informasi absensi, itu di bawah SDM misalnya. Lalu di bagian keuangan ada sistem informasi akuntan, ya untuk menghitung sumber terkait budgeting yang ada di perusahaan atau organisasi dan lain sebagainya. Lalu nanti di bagian pemasaran ada sendiri. Nah, masih berdiri sendiri. Lalu karena berdiri sendiri itu dia tidak terintegrasi antar departemen yang satu dengan yang lainnya, dan dia tidak ada komunikasi dengan bagian eksternal sistem, misalnya adalah supplier, ya. Jadi kita perusahaan, organisasi itu kan biasanya untuk mendatangkan bahan baku material yang mau diproduksi dia harus ada supplier pemasoknya. Nah, sistemnya kalau belum ada yang bisa menjembatani, itu dikatakan sistem informasi. Dia berdiri sendiri, independen, yang dibutuhkan untuk masing-masing fungsi departemen bagian. Ketika dia sudah terintegrasi, ya, maka dia dikatakan saat ini yang populer itu adalah ERP, Enterprise Resource Planning Management System, sistem pengelolaan sumber daya atau aset perusahaan dari mulai pemasok, kemudian dari masing-masing departemen sampai ke top level manajemennya bisa mendapatkan informasi tersebut, gitu ya. Nah, kemudian tadi sampai mana? Nah, maka kalau dilihat di sini, jadi sistem informasi manajemen pada organisasi, SIM atau sistem informasi manajemen itu adalah sebuah unit atau kesatuan sistem, ya, mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk mendukung operasi manajemen, ya, mendukung operasional manajemen dan fungsi pembuatan keputusan dalam suatu organisasi. Ya, jadi sistem informasi itu sebuah unit atau kesatuan sistem, ya, mesin pengguna yang terintegrasi dalam memberikan informasi untuk support operasional, manajemen, dan fungsi pembuatan keputusan di suatu organisasi. Yang memutuskan siapa? Ya biasanya bagian manajerial, ya, bagian middle level management itu yang memutuskan. Sehingga kalau kita lihat dari tingkatan layer, tingkatan bagian-bagian ya di organisasi, ada top level management, ada middle level management, ada low level management, dan ada bagian operator atau admin. Maka sistem informasi yang diperlukan untuk masing-masing tingkatan itu juga tidak sama. Kalau misalnya untuk bagian transaksi operasional harian, misalnya bagian SDM, bagian manajemen, ya berarti itu tadi contoh-contohnya: sistem informasi absensi, sistem informasi penggajian, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi akuntansi atau sistem informasi keuangan, sistem informasi pemasaran, sistem informasi penjualan, dan lain sebagainya. Lalu kalau untuk middle level management, maka diperlukan sistem apa contohnya? Karena manajer itu kan dia mendapatkan informasi dari data yang diolah di level di bawahnya tadi di masing-masing unit. Informasi itu dijadikan dia untuk bisa jadi bahan pertimbangan dia mengambil keputusan. Pengambil keputusannya tetap adalah dia, manajer sebagai manajer, tetapi dia harus ada rekomendasi yang mensupport dia untuk mengambil keputusan. Maka di level middle level management dia butuh sebuah sistem informasi, misalnya SPK, Decision Support System, sistem informasi pendukung keputusan, atau knowledge management system, ya. Nah, lalu di level yang di atasnya lagi, yaitu top level management,
Karena manajer itu lebih biasanya untuk kebijakan-kebijakan jangka pendek, misalnya 2 tahun, 3 tahun ke depan. Kalau yang top level management itu kan informasinya digunakan untuk pencapaian strategi bisnis untuk mencapai tujuan jangka panjang, 5 tahunan, 10 tahun. Nah, maka sistem informasi apa yang diperlukan oleh bagian top level manajemen, direktur, direksi biasanya adalah sistem informasi eksekutif. Jadi executive information system. Maka masing-masing sistem itu juga punya kontribusi atau tampilan gitu ya antarmuka yang atau luaran yang tidak sama. Biasanya kalau executive information system untuk top level management itu lebih sistemnya dalam bentuk grafik yang interaktif gitu ya. Jadi seorang direksi, direktur itu misalnya kalau mau melihat laporan penjualan dia nggak perlu lihat tabel data dan lain sebagainya, cukup dilihat dari grafiknya. Oh, penjualan tahun ini bisa ditunjukkan dengan grafik. Nah, misalnya kalau di pemrogramannya bisa pakai JPEG Graph dan lain sebagainya, sehingga dia cukup melihat dari tren grafik yang ada itu, dia bisa jadi bahan pada saat misalnya ada meeting dengan sesama direksi atau direktur. Nah, itu masing-masing contoh ya sistem informasi yang ada di tingkatan organisasi. Informasi itu berguna dalam hal tadi perencanaan, pengendalian, evaluasi, dan juga perbaikan yang berkelanjutan bagi sebuah organisasi. Jadi organisasi dan sistem informasi, jadi kalau kita lihat di sini adalah misalnya ini organisasi, kemudian di sini adalah sistem informasi atau teknologi informasi, ada beberapa faktor yang melatar belakanginya, yaitu budaya dari organisasi itu, lingkungan, struktur organisasinya, kemudian proses bisnisnya, politik, regulasi ya dari pemerintahan, kemudian keputusan dan manajemen. Jadi di dalam sistem informasi itu cirinya adalah adanya proses bisnis. Proses bisnis itu apa? Adalah sekumpulan aktivitas atau event atau kegiatan yang saling berurutan ya untuk menghasilkan satu produk atau layanan tertentu. Misalnya saya bilang tadi di sini ada masing-masing unit tadi ya sudah satu contoh ketika butuh untuk sistem informasi mengelola gitu ya terkait mahasiswa dengan dosen pengampu mata kuliah, maka ada sistem informasi manajemen dalam bentuk akademik SIAKAT. Nah, di situ ada proses apa saja? Ada proses input KRS, ada proses validasi KRS oleh dosen wali, proses input KRS tadi oleh mahasiswa, ada proses memunculkan tagihan oleh bagian keuangan, ada proses input nilai bagi dosen pengampu mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu kan aktivitas yang saling berurutan, kemudian di situ ditandai dengan adanya waktu yang berurutan, kemudian itu contoh dari proses bisnis. Tujuannya adalah menghasilkan produk atau layanan. Jadi sebuah tadi kalau SIAKAT sistem informasi manajemen akademik tujuannya yaitu mempermudah bagi mahasiswa dan bagi dosen, bagi keuangan terkait masalah akademik gitu. Kemudian organisasi dan sistem informasi tadi sudah disebutkan. Jadi organisasi itu struktur sosial yang stabil dan formal di mana dia menggunakan sumber daya dari lingkungannya serta mengolah sumber daya tersebut menjadi produk keluaran. Organisasi dia terdiri dari sekumpulan hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang terbentuk secara seimbang dalam kurun waktu tertentu melalui konflik dan penyelesaian konflik. Karakteristik umum organisasi berarti dia ada hierarki kewenangan ya, ada adanya proses bisnis, adanya tanggung jawab pemilik proses bisnis tersebut,
ya, ada kewenangan. Kemudian adanya pembagian jenis pekerjaan, tanggung jawab tadi secara jelas dan terspesialisasi. Kemudian kewenangan itu dibatasi oleh seperangkat aturan dan prosedur. Aturan menciptakan sistem yang universal dan tidak memihak. Kemudian adanya penilaian karyawan berdasarkan kualifikasi teknis dan profesionalisme. Jadi bukan adanya hubungan pribadi, bukan karena hubungan pribadi. Lalu yang terakhir, organisasi itu menganut prinsip efisiensi, artinya memaksimalkan keluaran, output, dan dengan masukan atau input yang terbatas. Jadi sistem informasi itu pada dasarnya merupakan bagian atau komponen dari sebuah organisasi. Komponen-komponen sistem informasi itu juga merupakan komponen dari organisasi. Kemudian kalau komponen suatu organisasi itu apa saja? Adanya tempat kerja, workplace, ya, di mana SDM bisa membuat dan memasarkan produk dan jasa. Kemudian adanya sumber daya manusia, kemudian adanya budaya organisasi tadi. Jadi budaya organisasi itu maksudnya adalah cara-cara yang dilakukan oleh para anggota atau karyawan dalam suatu organisasi yang dapat menjadi perekat sosial di dalam organisasi tersebut. Kemudian kekayaan dalam suatu organisasi itu bisa berupa kekayaan, komponen dalam suatu organisasi itu dapat berupa kekayaan dan pengaruh. Kekayaan dibagi menjadi dua macamnya, ada tangible asset dan intangible asset. Tangible asset itu misalnya gedung, mesin, peralatan produksi, mobil, dan sebagainya. Kalau intangible asset bisa berupa paten, hak paten yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan, hak cipta, dan sebagainya. Pengaruh timbal balik yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungannya itu merupakan akibat dari adanya interaksi yang terus-menerus. Nah, untuk mendukung operasi bisnis, sistem informasi itu mensupport atau menyediakan dukungan bagi manajemen dalam kegiatan bisnis sehari-harinya tadi yang sudah saya jelaskan. Untuk mendukung kegiatan bisnis, pakaian SDM, adanya sistem informasi kepegawaian, adanya sistem informasi absensi, adanya sistem informasi penggajian, dan lain sebagainya. Contoh, kalau misalnya bisnisnya dalam bidang perbankan gitu ya, untuk bagian manajer kreditur misalnya di sebuah bank itu kan pasti setiap harinya ada nasabah yang mengajukan pinjaman ke bank misalnya. Katakanlah satu hari itu ada lebih dari 10 atau lebih dari 5 yang mengajukan kredit, ya, kreditur pinjaman ke bank. Maka bagaimana seorang manajer bagian kredit, dia menentukan bahwa orang dari 10 atau 5 atau 20 data yang mengajukan ini yang saya ACC approve yang ini. Misalnya kayak gitu. Nah, itu bisa sebagai rekomendasi bahan pertimbangan untuk seorang manajer, dia bisa disupport dengan adanya sistem informasi, decision support system SPK, sistem informasi pengambilan keputusan tadi, pendukung keputusan. Jadi berupa sistem kelayakan atau pemberian rekomendasi siapa yang berhak diberikan pinjaman oleh bank, tentunya berdasarkan beberapa penilaian kriteria tadi akan dimasukkan ke dalam source code program untuk dihitung gitu ya. Misalnya kriterianya apa? Oh, tanggungannya dia dalam hal jumlah keluarga dan anak. Kemudian slip gajinya dia, dari situ bisa kelihatan bahwa gaji dia berapa. Ketika dia mau mengajukan pinjaman sekian, maka nanti 50%-nya itu adalah untuk cicilan misalnya. Kemudian misalnya jaminan, yang dijadikan jaminan itu dalam bentuk apa? Apakah mobil, apakah surat tanah, apakah surat sertifikat bangunan, dan lain sebagainya. Nah, itu kriteria itu nanti dimasukkan, diolah ya sesuai dengan rumusan yang ada di metode, lalu dijadikan sebuah
sistem informasi penunjukan tadi, sehingga data yang ada akhirnya mengeluarkan output luaran sebuah informasi. Ini yang layak dari berapa data itu yang layak, misalnya 3 teratas adalah ini yang diberikan pinjaman. Nah, itu salah satu contohnya ya. Kemudian peran utama sistem informasi tentunya adalah mendukung keunggulan strategis bisnis sebuah organisasi. Jadi sistem informasi itu didesain, dirancang untuk membantu pencapaian sasaran strategis organisasi atau perusahaan, sehingga dia dapat menciptakan keunggulan bersaing di pasar. Jadi perusahaan atau organisasi itu bisa mencapai competitive advantage, dia memperoleh keuntungan dengan dari keunggulan tadi bersaing di pasar. Misalnya ada pelaku bisnis, perusahaan atau organisasi sama-sama bergerak di bidang bisnisnya, misalnya semen. Katakanlah semen Indonesia dengan semen Holcim, ya, bisnisnya sama. Maka bagaimana dua perusahaan atau dua organisasi ini dia bisa unggul dalam bersaing di pasar. Nah, salah satu adalah dengan adanya dukungan sistem informasi tadi itu untuk mencapai support atau untuk mendukung strategi bisnis perusahaan. Kemudian keuntungan penggunaan sistem informasi, tentunya penggunaan sistem informasi ya yang berbasis komputer bagi sebuah organisasi itu sangat bermanfaat. Yang pertama, apa saja keuntungannya? Yang pertama, sistem informasi itu dapat meningkatkan keuntungan perusahaan, mengurangi biaya bisnis. Jadi dengan adanya sistem informasi atau teknologi informasi tentunya bisa memangkas cost atau biaya operasional perusahaan. Katakanlah ketika dulu belum di bagian produksi belum adanya sistem mesin misalnya ya, sehingga perusahaan itu harus menerima pegawai yang banyak, di mana pegawai itu misalnya upah per jamnya sekian, kalau lembur sekian, ada hak yang harus diberikan juga kan ketika sudah menjadi pegawai tetap, ada tunjangan, ada HR dan lain sebagainya misalnya. Nah, ketika dengan adanya sistem otomatisasi kalau di industri gitu ya, di bagian produksi misalnya, maka itu akan mengurangi sebagian sebagian tenaga kerja, otomatis akan juga mengurangi cost. Meskipun memang ketika perusahaan atau organisasi itu dia invest di bidang teknologi informasi atau sistem informasi itu juga butuh cost atau biaya yang tidak murah, yang banyak, tetapi juga relevan dengan keuntungan yang diterimanya, sehingga hal itu bisa mengurangi cost atau biaya yang dikeluarkan untuk bisnis, perusahaan, atau organisasi. Kemudian dia bisa meningkatkan pangsa pasar, jangkauan, dan variasi produk. Kita contohkan saja sekarang di era digital saat ini, sebuah perusahaan misalnya, ketika dulu masih sistemnya pasar tradisional, ketika orang mau melakukan promosi ya, katakanlah perusahaan gudang garam atau perusahaan rokok itu ya, Surya gudang garam yang di Kediri itu. Nah, bagaimana dia melakukan promosi terkait produk dia? Maka dulu bagian pemasaran misalnya dia harus memasang baliho besar di beberapa titik-titik yang ada di masing-masing kota. Katakanlah misalnya kota Gresik, Surabaya. Nah, di Indonesia ini ada berapa provinsi, ada berapa titik yang harus dipasang baliho. Biasanya dipasang di dekat lampu merah gitu ya, di tempat yang sangat strategis ketika orang lalu lalang pada saat jam kerja, jam mengantar sekolah, jam pulang kerja. Harapannya adalah dengan memasang baliho itu masyarakat atau warga bisa melihat sambil menunggu waktu itu berjalan, ini ada produk baru gitu kan. Itu strategi marketing, strategi bisnisnya. Dari situ bisa dibayangkan berapa perencanaan cost biaya yang harus dikeluarkan untuk satu baliho. Kalau untuk
satu kota ada berapa titik, kalau untuk satu provinsi atau satu kabupaten kota ada berapa, dikalikan se-Indonesia misalnya pada saat itu. Belum lagi kos untuk biaya pemasangan dan lain sebagainya. Nah, tetapi dengan saat ini di era digital, ketika misalnya perusahaan itu sudah mempunyai websitenya sendiri, di situ dia bisa memasang beberapa katalog dia, atau misalnya dia bisa memasang AdSense iklan untuk di beberapa sosial media. Jadi ketika user mengakses atau menggunakan salah satu medianya dia bisa mendapatkan notifikasi dari samping pojok kanan kiri, di samping itunya ya, monitornya itu ada iklan. Itu salah satu contohnya. Biaya yang dikeluarkan pasti ya tidak sebanyak pada saat era-era tradisional. Dari situ itu juga dari sisi jangkauan tadi, ekspansi yang dijangkau bisa lebih jauh secara demografi, tidak terbatas. Jadi tidak ada borderless atau batasan area geografi. Seperti halnya saat ini beberapa e-commerce itu ada banyak e-commerce yang bermunculan. Kita bisa melakukan transaksi jual beli, misalnya produknya itu dia mengambil dari Cina, barang dikirim ke sini juga bisa. Nah, sehingga itu salah satu contoh keuntungan sistem informasi atau teknologi informasi dalam hal meningkatkan pangsa pasar. Kemudian keuntungan berikutnya adalah adanya perbaikan relasi pelanggan atau pelayanan pelanggan. Satu contoh kecil, ketika tadi saya bilang sistem informasi saja yang berdiri sendiri, ya tadi ketika sistem informasi maka dia belum adanya integrasi dengan pihak eksternal perusahaan atau organisasi, misalnya dengan supplier atau pemasok ataupun dengan customer. Bagaimana dia bisa mengetahui customer ini puas, loyal terhadap produk dia, gitu ya. Nah, tetapi dengan perkembangan teknologi informasi dan sistem informasi saat ini, misalnya kamu yang sering menggunakan e-commerce, Shopee atau Bukalapak atau Tokopedia, itu kita bisa mudah sebagai customer itu ya memberikan penilaian kepada toko, gitu ya, sehingga dari situ itu bisa dijadikan alat evaluasi atau perbaikan bagi si pemilik toko atau si pemilik bisnis untuk mengukur, oh produk saya seperti apa, bagaimana respon tanggapan pasar atau pelanggan terhadap produk saya dari segi penilaiannya itu, sehingga itu bisa terus dijadikan bahan evaluasi untuk strategi bisnis perusahaan itu ke depannya, apakah ada perbaikan layanan, perbaikan produk, dan lain sebagainya, sehingga dia akan terus berusaha berkompetisi dengan pemilik bisnis yang lain yang bergerak di bidang bisnis yang sama untuk bisa unggul di pasaran itu. Jadi bagaimana saya bisa lebih unggul di pasar daripada pebisnis yang lain, ya, maka misalnya saya pelayanannya akan lebih saya perbaiki dengan lebih cepat, lebih ramah. Kemudian dari segi misalnya packagingnya saya akan adakan juga perbaikan dan lain sebagainya. Nah, dari situ ketika pemilik bisnis atau pebisnis itu sudah bisa memenuhi harapan pelanggan, gitu ya, dia bisa memenuhi ekspektasi pelanggan sesuai dengan yang diharapkan, maka pelanggan itu tentunya akan retention, dia akan balik lagi untuk membeli produk dia. Ketika itu dia akan jadi customer yang loyal, meskipun ada produk lain yang bermunculan, enggak, saya lebih itu dengan produk ini. Satu contoh begitu. Kemudian meningkatkan efisiensi keuntungannya, kemudian dapat memperbaiki dalam pengambilan keputusan, ya, kemudian pemenuhan peraturan yang lebih baik dan teratur, kesalahannya akan lebih sedikit karena dengan sistem, tidak dengan manusia ya. Kalau dengan manusia bisa banyak human errornya kalau tidak hati-hati, tapi dengan sistem karena semuanya sudah terprogram sesuai dengan prosedur sistem yang ada, maka kesalahannya akan lebih sedikit. Kemudian adanya jaminan keamanan, adanya sekuritas yang baik, kemudian kapasitas bisa lebih banyak atau lebih besar. Itu keuntungan penggunaan sistem informasi. Sehingga
Dari situ penggunaan sistem informasi bagi sebuah organisasi itu menjadi sangat penting karena kegiatan bisnis bisa semakin terus meningkat. Kemudian kita lihat globalisasi ekonomi, ya. Kamu lihat banyak produk dari Cina yang datang ke Indonesia, banyak juga dari produk Indonesia yang diekspor ke luar negeri misalnya, sehingga adanya persaingan di dunia, maka kebutuhan teknologi yang andal itu diperlukan. Kemudian tadi saya bilang batasan waktu, batasan demografi itu tidak jadi masalah lagi karena anytime kita bisa melakukan transaksi bisnis kita di setiap tempat, di setiap waktu, ya, tanpa ada batasan. Yang jadi kendala hanyalah mungkin kalau ada kendala adalah kendala di bidang support internet dan lain-lain gitu ya. Kemudian bisa lebih praktis gitu ya. Nah, itu terkait teori tentang manajemen dan organisasi. Minggu depan saya lanjutkan lagi. Dari sini mungkin ada yang belum difahami dari penjelasan saya terkait sistem informasi manajemen. Nanti bisa ditanyakan, lalu kita diskusikan di learning management system kita Spada, bisa di kolom chat atau bisa ditulis pertanyaannya di kolom komentar di YouTube channel saya ini. Kemudian karena ini untuk anak S1 Teknik Industri, sistem informasi manajemen itu menurut Bu Zakia, kaprodinya kan ada 4 SKS ya, 3 SKS ya, 2 SKS untuk teori, 1 SKS untuk praktikum. Sama di semester-semester sebelumnya saya mengampu di industri, itu biasanya 7 pertemuan pertama saya berikan pemaparan tentang materi SIM, kemudian kita UTS atau capaian pembelajaran ke-1. Nanti setelah UTS atau capaian pembelajaran ke-1, maka saya kasih tugas kelompok gitu ya. Satu kelompok bisa 2 sampai 3 atau 4 mahasiswa. Saya kasih beban untuk menyelesaikan proyek sistem informasi dan nanti berprogres. Ada video tutorialnya juga, insya Allah, bagaimana penggunaan sistemnya. Nah, nanti progresnya yang dikerjakan setiap minggunya bisa langsung dengan Bu Umi ke ruangan atau mungkin mengirim video dari hasil sistem yang dibangunnya seperti apa, yang errornya, bugnya di mana, kenapa nggak bisa, supaya kalian minimal bisa. Kalau yang di semester sebelumnya contohnya sistem informasi perpustakaan, nah nanti bisa yang lain, sistem informasi yang lain ya yang diperlukan. Apakah sistem informasi misalnya untuk kemarin kan kayaknya yang di industri itu sistem informasi pendaftaran magang misalnya belum ada temanmu juga yang mengajukan itu yang di semester yang lalu. Begitu saja saya akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekali lagi kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan ke saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.